hanyalah rasa takut. Takut jangan-jangan ada pada dia. Nah, ini adalah hal yang sangat wajar karena kita tidak bisa tahu secara pasti sebelum hal yang kita khawatirkan ini terjadi. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan ya, membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah perselingkuhan hingga masalah percintaan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ini banyaknya pertanyaan yang muncul ya. Kenapa sih wanita yang sudah bersuami masih rela atau masih nekat melakukan perselingkuhan? Nah, ini tentunya di sini akan saya jelaskan sedikit bahwa 14% wanita itu setidaknya satu kali seumur hidup, khusus yang sudah menikah, ini mengalami perselingkuhan. Nah, ini. Lalu kemudian bagaimana dengan kaum pria, yaitu 20 hingga 21% ternyata mengalami mendua walaupun hanya sekali. Artinya di sini mendua cinta secara diam-diam ya. Ini adalah hasil dari berbagai penelitian yang sudah dilakukan dari beberapa waktu yang lalu, atau memang bisa jadi dari beberapa dekade ke depan ini selalu terjadi peningkatan dari masing-masing pihak, baik pria maupun wanita. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, ada sarannya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru tentunya di setiap harinya. Berikut adalah penyebab dan alasan ya kenapa sih wanita yang sudah bersuami ini masih tega melakukan perselingkuhan. Nah, alasan yang sangat populer di saat ini adalah karena merasa kekurangan seksual atau adanya penurunan keintiman. Nah, ini di sini perlu kita pahami sama-sama ya. Karena tentunya banyaknya aktivitas-aktivitas baru. Satu, kedua, mungkin secara mau tidak mau diakui, cinta memang tidak menutup kemungkinan ada kalanya memudar. Semangat pun ada kalanya menurun. Nah, namun ketika hal ini tidak dibicarakan dengan pasangan, tidak menutup kemungkinan pasangan jadi curiga. Kenapa sih justru hal-hal yang bersifat sangat penting ini ya, karena nafkah batin ini penting ya. Kekurangan semangat emosional baik fisik maupun non fisik ini sangat berpengaruh dalam rangka bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis. Nah, maka dari itu, ketika terjadi hal-hal seperti itu, tanyakan baik-baik, kenapa bisa sampai seperti ini? Nah, jadi jangan mengambil keputusan sendiri, lalu mencari pria lain atau wanita lain untuk memenuhinya. Karena ini kebanyakan hal, alasan yang paling mengena adalah alasan kekurangan seksual. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah rasa penasaran ini akan dimiliki oleh setiap orang. Ya. Penasaran ini adalah hal yang bisa memancing pada akhirnya orang nekat bergeser untuk mencoba seperti apa sih perselingkuhan. Nah, ini khusus ya mungkin bagi sahabat-sahabat Kang Kumis yang belum pernah selingkuh dan yang pernah selingkuh. Nah, ini saya tanya, pasti pada poinnya ia akan merasakan hal yang sama dengan istri sendiri atau dengan suami sendiri. Ya, jadi perbedaan di sini adalah cuma di awal. Namun ketika kita bicara ending, toh itu saja, sama saja. Nah, jadi bagi khususnya yang belum pernah, jangan pernah mendekati atau mencoba perselingkuhan, ya. Karena kalau bicara tentang endingnya, sama saja dengan pasangan kita. Begitu tampak jelas, ya, keadilan Sang Pencipta bahwa di sini tidak membedakan. Mohon maaf, orang yang bermuka pas-pasan dan orang yang bermuka ganteng atau tampan atau cantik. Ketika bicara itu rasanya sama saja. Ketika bicara tentang rasa, inilah keadilan Sang Pencipta. Jadi tidak pernah membedakan. Ya. Yang ketiga adalah faktor-faktor terjadinya kejenuhan, jenuh, bosan. Ini pasti akan dialami oleh setiap orang. Nah, ketika bosan ini banyak hal. Bosan dengan kehidupan yang itu saja, ya. Bisa jadi bosan dari sisi ekonomi, bisa juga karena sudah bertahun-tahun menikah ternyata tidak ada peningkatan. Nah,
Maka dari itu ketika bicara tentang hal tersebut, maka besarkan rasa syukur terhadap apa yang sudah kita dapat hari ini. Ya, karena rasa syukur bisa membangkitkan semakin adanya rasa percaya diri terhadap diri kita. Jadi ketika bosan, bicarakan dalam segala hal ini, bicarakan saja, ya, karena dengan kita berbicara, berkomunikasi, kita jadi tahu apa sih keinginan dari masing-masing pihak, agar semuanya ada titik temu dan bisa mengusir secara perlahan kebosanan yang dirasakan oleh masing-masing pihak. Ya, bicarakan saja, jangan pernah malu dan jangan pernah takut. Lalu yang keempat, biasanya wanita yang sudah bersuami nekat selingkuh itu bisa jadi karena adanya ikut-ikutan mendapat informasi dari teman. Nah, maka dari itu, ya, pertemanan inilah hal yang sangat penting, ya, untuk mencari tahu, ya, karena dengan berteman ini kita akan mudah pada akhirnya terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang sama dengan teman dekat kita. Nah, bisa jadi berawal hanya dengan ikut-ikutan, pada akhirnya terbiasa, ya. Awalnya memang mungkin tidak ada niat, ya. Yang kelima, ini adalah hal yang sangat ditakutkan ketika seseorang yang awalnya hanya ikut-ikutan, lalu tanpa disadari ia ternyata merasa nyaman di posisi tersebut. Nah, bisa jadi ini menjadi hal yang pada akhirnya menjadi keterusan atau terbiasa, ya. Jadi menganggap itu adalah hal yang lumrah, tidak ada beban, padahal apapun alasannya, perselingkuhan adalah bukan hal yang dibenarkan dengan alasan apapun. Lalu yang keenam adalah adanya faktor usia. Faktor usia ini ada saja di usia-usia tertentu yang memang pada akhirnya seseorang menjadi berubah menjadi genit, ya, entah itu pria, entah itu wanita. Namun pada fase-fase tersebut ini semua orang akan mengalami, ya, yaitu usia yang di belakangnya bisa jadi berakhir dengan angka 9 atau usia-usia ganjil, ya. Ini sangat mungkin. Ini adalah memang adanya faktor pubertas kedua, bisa jadi seperti itu. Atau faktor pubertas ini pasti akan dialami oleh setiap orang, tidak memandang itu pria ataupun wanita. Lalu yang ketujuh adalah adanya faktor keturunan. Bisa jadi banyak orang yang ketika ingin menjodohkan anaknya atau mencari jodoh untuk anaknya atau menjodohkan anaknya lah ya, ini selalu berpikir tentang bagaimana bebet bobot, ya, dan juga faktor keturunan bisa jadi. Nah ini, karena mungkin dengan pertimbangan itulah, ya, walaupun di sini perlu kita garis bawahi bahwa tidak semua keturunan yang atau faktor genetik ini menurun kepada semua keturunannya, tidak, ya, tidak. Tapi mungkin itu hanyalah rasa takut jangan-jangan ada pada dia. Nah ini adalah hal yang sangat wajar, karena kita tidak bisa tahu secara pasti sebelum hal yang kita khawatirkan ini terjadi. Mungkin mencegah adalah hal yang baik daripada mengobati. Nah, sahabat, itulah 7 hal, ya, kenapa sih wanita yang sudah bersuami masih melakukan perselingkuhan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.